ibu suka banget marah kalau aku makan kayak gini. Hmm. Biarinlah, aku kan ngumpet. Kayaknya nggak bakal ketahuan ibu. Aku taruh di mana ya? Aku taruh sini dulu deh. Ibu sakit banget. Sakit banget, makanya kalau dibilangin ibu tuh nurut. Ih kamu mah. Ya aku nggak tahu, sakit banget. Yaudah deh, biar mama kabarin papa dulu deh. Wih apa nih? Iya pas banget, hari ini ada posyandu jam 9. Posyandu itu apa? Itu deh buat periksa kamu deh. Yang mana? Buat periksa gigi. Enak banget nih, pasti si Naila suka. Hai, Nay, kamu lagi mana nih? Jawab, Nay. Nih, mau makan kamu tuh, sama ada sayuran toginya yang tadi makan ya? Mau aku nggak lapar. Aku Dimakan, dia harus mau. Mau sopin ya? Aku nggak mau. Mau sopin nih? Enggak, makan, dikit-dikit. Dikit ya. Nih. Mau. Masa kamu habis masak nggak mau dimakan sih? Aku nggak lapar. Bentar. Makan deh, makan. Udah sendiri, mau nggak mau sendiri? Enggak, nanti aku makan. Sekarang, mau lihat dulu, sekarang. Ya ampun, itu makan angin nak. Yang bener aku kasih togenya, telurnya. Nah, pintar. Nanti makan sendiri ya. Mau beres-beres dulu ya. Udah, mau ambil sapu dulu ya, beres-beres halaman. Nanti kamu mau balik ke sini, beres-beres halaman. Sudah habis makanannya ya. Assalamualaikum Jeng. Rajin banget pagi-pagi gini udah nyapu. Waalaikumsalam. Iya, ini saya dari pagi tuh sibuk si Naila. Saya udah masak, ini belum nyapu halaman. Bahkan nyetrika pun belum selesai. Ini tumben banget, Bu Anggi. Ngapain sih pagi-pagi? Ini loh Jeng, kan tadi aku buka grup ya dari pengumuman RT. Terus kamu nggak ada respon. Aku kira kamu kemana? Oh, grup yang mana? Bukan hari ini kita nggak ada jadwal arisan ya? Iya ini loh Bu, ada ini posyandu jam 9 nanti. Oh, iya. Saya baru tahu, ya ampun. Berarti dari tadi nggak megang HP ya? Enggak usah sibuk ini. Dari pagi bener-bener kayak saya langsung bangunin si Naila, suruh nyuapin, tapi dia nggak mau makan. Terus itu gimana, mau bareng, Bu? Nggak bisa duluan aja, saya mah ini dulu mau ngangkat jemuran dulu, belum diangkat Itu juga kayaknya masih agak lama sih. Ini masih mau nyapu, terus baru nyetrika aja. Iya. Ya udah berarti ini ya, saya ngasih tahu doang nih Iya, loh ya. oke. Nanti ketemu aja di sana. Yoi. Iya, Ya, iya. duluan ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Yuk. Langsung refleksi Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Silakan menunggu terlebih dahulu ya, saya masih siap-siap dulu. Oh, oke, kita di sini ya nunggunya ya. Oke, terima kasih. Ayo duduk dulu. Sini Bu, daftar dulu yuk. Oh, saya. Iya. Kita daftar dulu yuk. Pagi Bu. Pagi juga, Ibu. Baik, ini dengan Ibu siapa? Oh, saya dengan Ibu Faras. Oke, baik Ibu Faras. Lalu siapa yang mau diperiksa? Ini anak saya namanya Dek Naila. Oke, Dek Naila. Untuk usianya? Usia 7 tahun, baru banget kemarin dia ulang Oh, tahun. selamat ulang tahun ya, Dek. Bilang makasih, Dek. Makasih. Ya, untuk alamatnya? Kami dari Kampung Cengklang. Oke, Kampung Cengkeh. RT? RT3. Baik, oke untuk selanjutnya silahkan ke meja 2 ya untuk penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, ini di meja 2 ini ada dengan Oh iya, bisa dengan Nurse Aulia. Oh, iya, oke. Ini adanya namanya siapa? Siapa tadi? Aulia. Oke, baik. Jadi Ibu sebelumnya saya jelaskan dulu di meja 2 ini kita akan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, juga tanda-tanda vital yang seperti pernafasan dan juga
siapa ya? Tadi Naila. Oh iya, ada Naila ya, adik Naila. Kakak izin buat cek tanda-tanda vitalnya. Oke, ya. baik. Sebentar ya, saya ambil dulu tensinya. Aku nggak disuntik Enggak. Kak. Nggak disuntik. Nggak disuntik. Iya, Aman jadi tuh, aman. cuma diberikan tekanan darah Paling ini cuma sakit sedikit lah. Sebentar ya. Tenang, tenang. Oke dek, boleh tangannya di ronjoin aja di atas. Ini aja. Iya. Oke. Oh, ya. Oke, dah kan udah selesai kan sebentar doang. Ya. Sabar ya. Bukain ya. Oke, karena tekanan darahnya sudah dicek, sekarang saya mau cek nadinya dulu ya ibu. Oke adek, boleh kakak pinjam tangannya bentar ya. Oke, bentar aja ya. Napasnya yang normal aja. Jangan setelah ini kita mungkin bisa ke sebelah sana dulu. Oh, di belakang itu ya? Iya, benar Bu. Iya, iya, Pemeriksaan pemeriksaan dulu. berat badan langsung badan ya ibu. Oke. Oke, ayo. Pelan. Jangan nunduk ya. Relax, tenang, tenang. Oke, baik Ibu. Jadi tinggi badan, berat badan sama tanda-tanda vitalnya sudah diperiksa ya. Tinggi badannya itu 120 dengan berat badan itu 19 kilo. Nah ini sebenarnya terhitung ringan banget Ibu. Tergolongnya ke yang kurus banget ya? Itu kamu kurus banget tuh, harus banyak makan. Dia emang susah makannya. Nah Ibu ini, jadi hasil pengukuran ini yang pengecekannya tolong dikasih ke meja sebelah ya. Oh, meja yang keberapa? Berarti meja ini kan meja 2 ya? Berarti ke Satu meja meja 3. Iya, Oke, benar. oke. Oke, terima kasih Nas. Mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih banyak. Yuk, kita ke meja selanjutnya yuk. Ini Pak, tadi saya dikasih dari meja sebelumnya, kata Nurse Anu harus kasih ke Bapak ini. Oke Ibu, baik sebentar ya, saya cek dulu. Baik Ibu, saya akan cek dulu ya catatan dari meja sebelumnya dan juga data-data dari bulan lalu Ibu. Oke, Bapak, silakan. Ini jangan dibiarin ah, punya ini envelopnya. Bosan Bang. Sabar sebentar lagi. Jadi gimana Pak, ini anak saya ini udah bosan, udah pengen pulang. Oke Jadi Bu, gimana? jadi gini Bu, dari catatan meja sebelumnya, tinggi badan anak Ibu 120 dan juga berat badannya 19 kilo. Dan juga saya sinkronkan dari data bulan lalu, ternyata berat badan anak Ibu dan tinggi badannya tidak naik Ibu. Jadi yaudah, untuk keluhan selanjutnya bisa disampaikan Bu di meja 4 dan meja 5 ya. Akan ada penyuluhan di meja situ. Oh, oke Bapak, terima kasih dong kasih tahu data anak saya. Jadi supaya dia juga kedenger nih, dia tahu kalau berat badannya turun. Jadi biar mau makan ya semoga. Oke, ini kita ke meja 4 yuk. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Permisi Pak. Cepetan dek. Ini udah keluar kamu sih, jadi sembarangan aja. Shandu kita. Oh pasti udah rame deh, kamu lama sih. Ya nggak diapa-apain. Duh ini gimana sih banyak? Tuh kan rame ya kamu sih, lama banget. Udah sini duduk. Ya kita nunggu dipanggil dah. Ya udah, kamu sih kalau dibilangin ngeyel banget. Kamu sih bandel banget dibilangin ya kan? Bu Angki kok udah datang sih? Tadi saya dulu nggak salah datang ke sini. Ya ini dia di jalannya lama, sakit perut katanya Oh mah. iya, dari yang kemarin belum sembuh-sembuh. Belum, jangan-jangan masih sembarangan aja sih. Oh ya udah, semoga cepet ya tuh. Lagi ramai banget ya hari ini. Iya, Kasihan. ramai banget ya, ramai. Saya juga ke meja 4, tapi tadi masih ada yang kayaknya konsul itu deh, kayak hamil gitu. Oh iya, Iya. emang rame sih ya. Iya. Selanjutnya Ibu Faras dan putrinya Denaila. Ya nih, duduk dulu. Silakan duduk dulu ya Bu. Iya, Ibu, makasih. Ibu ini meja 4 ya? Iya betul. Ibu tadi kan saya dikasih ini ya, dari meja 2 terus ke meja 3. Di meja 4 masih dibutuhin? Oh masih Ibu, coba saya cek terlebih dahulu ya. Oke, silahkan. Oh iya Bu, dari data KMS yang udah dicek sebelumnya, itu ternyata berat badan Naila masih stuck ya Bu, bahkan masih tergolong sangat kurus untuk seusia Naila ini. Iya Bu, tadi juga kan di meja 3 ya sama Pak Sandi itu kan periksa, katanya berat badan dia itu stuck. Bahkan ya sebenarnya sekarang lihat aja Bu, kayak makin kurus gitu, kayak dia bener-bener makannya susah banget. Kan kemarin aja pas pagi nih ya udah saya siapin makanannya, padahal enak-enak loh Bu, ada sayur, terus ada sayur sop juga, tapi dia tetap gak mau. Sebenarnya makan, tapi cuman ini loh makannya tuh porsinya sedikit banget, abisnya kayak ngerasa aku udah kenyang kayak gitu. Waduh, kenapa tuh? Naila aku nggak mau makan loh, kenapa? Dia tuh sama ibunya kenapa katanya nggak mau
makan. Kamu ngerasanya apa? Habisnya aku nggak pernah lapar. Terus aku enakan main game, seru tahu main Tuh, game. dia pasti jawab kayak gitu. Dia pasti jawab kayak gitu, Bu. Selalu jawab kayak gitu. Itu bukannya kamu gak mau makan, tapi karena fokus pikiran kamu main game sama main handphone, jadinya kamu ke distraksi, Nay. Iya, jadinya kalau kamu main HP tuh gak pernah ngerasa lapar ya, Bu ya. Jadi kayak fokusnya ke ponsel mulu. Nah, kalau untuk Naila nih sering gak ya main sama temen-temen di luar, sama temen-temen sebayanya tuh sering? Sebenarnya apa ya? Dia tuh lebih nyaman di rumah loh, Bu. Dia tuh kadang setiap hari tuh hari-harinya pasti depan lagi main game gitu. Bahkan jarang banget ya, kayaknya kamu punya teman nggak sih, Nak, di kampung tuh? Aku punya teman di HP. Tuh, bukannya gini. di HP. Di HP terus, Bu. Jadi saya tuh kadang ngomongin tuh kayak gimana ya, temennya juga di HP. Jadi susah banget buat interaksi langsung tanpa lepas dari ponselnya itu loh. Untuk Naila nih ya, nanti bisa gitu diajak bersosialisasi ya Bu ya sama teman sebayanya, sama Via juga bisa kan ya. Oh, Via yang iya anaknya Bu Anggi itu ya, Anaknya Bu Anggi, seumuran. seumuran bisa diajak main gitu ya. Karena khawatirnya kalau Dek Naila lebih sering sendirian, terus kecanduan main game, takutnya mentalnya yang terganggu ya Bu. Saya juga takut gitu, takut jadi antisosial gitu ya, Bu Iya, ya. Jadi Bu. kayak dia takut ketemu orang gitu, jadi kayak introvert juga takutnya kayak gitu. Takutnya punya Cuma- kecemasan, jadi lebih sering diajak main aja ya nanti anaknya biar disosialisasi. Nah nanti juga Ibu Faras bisa untuk mulai nih diingetin Denailanya untuk sholat 5 waktunya. Jadi kalau misalnya pas udah waktunya azan, nanti bisa disimpan dulu HP-nya, kayak Nay ayo sholat yuk udah azan gitu. Terus disimpan dulu HP-nya, jadi biar Nailanya ini ada jeda istirahat. Oke, iya Bu tuh. Nah, dengerin ya. Tuh. Iya. Dengerin. Kata Bu siapa tadi namanya? Saya lupa. Bu Isa. Oh, ya, kata Bu Isa dengerin tuh. Iya, oke, Bu. enak ya. Janji ya, makannya teratur ya. Janji nggak coba? Oke. Bilang janji gitu. Janji. Nah, bener-bener janji ya. Oke. Tips ini saya ke meja berapa ya, Bu? Ke meja 5 Ibu boleh. Meja Aku terakhir mau bisa. nanti. Oh, iya, bisa. bisa. Boleh Adek. Nih untuk Denaila. Bilang apa? Oke, makasih banyak ya Ibu. Oke, Makasih sama-sama. banyak. Makasih Iya. banyak. Semoga nanti kita ke meja yang kelima ya. Selamat pagi Bu Farah. Iya, pagi juga ini dengan Ibu Bidan. Iya, Bidan betul. siapa? Bidan Diara. Oke, Ibu Bidan Diara. Siapa dulu Bidan Diaranya? Oke, dengan Dek siapa ini? Naila. Oh, Naila. Oke Bu, karena tadi sudah dilakukan pengecekan Iya. dan penyuluhan di meja dari meja 1 hingga meja 4 tadi. Oke, di meja terakhir ini ada pemberian vitamin A ya Bu, karena pas banget bulannya ini tuh lagi pemberian vitamin A Bu. Nanti Ibu bisa konsumsinya itu 1 kali sehari, diminumnya 1 kali sehari ya Bu. Jadi nggak kalau misalkan 3 kali gitu nggak bisa ya Bu Bidan? Nggak bisa. Oke, berarti sehari sekali aja. Betul. Itu biar kamu nafsu makan ya, biar dia juga ini ningkatin daya tahan tubuh si Naila ya. Oke, ini vitamin A nya saya kasih ya Bu. Ini tadi berarti 1 kali sehari. Oke. Berarti sekarang saya nanti ada meja lagi atau gimana? Nggak ada, sudah boleh langsung Oh, pulang. oke. Bisa nggak? Bisa. Yuk. Oke, nanti kita Ibu, sini daftar dulu. Duduk. Aduh, Baik Ibu, selamat pagi. pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Anggi. Baik Ibu Andi. Mau periksa siapa Bu? Ini mau periksa anak saya namanya Pia. Pakai V ya. Iya. Nah, dia tuh sakit perut nih, jajan mulu, sembarangan jajannya. Emang usianya berapa Via? Usianya 5 tahun, Bu. Oh 5 tahun udah bisa jajan sendiri? Iya, jajan sendiri, dia keluar sekolah, keluar rumah, jajan terus, heran. Untuk usia 5 tahun apa Ibu bawa buku kayaknya? Mau bawa nih. Nih. Oke, boleh nanti silakan. Oh, iya. Selanjutnya ya Ibu, untuk penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Oke. Berarti ini kita selanjutnya ke sebelah nih ya? Ibu boleh silakan. Cuma di lantai. Selamat pagi Ibu. Ada pagi. Oke, Ibu, di meja ini kita akan melakukan pengecekan berat badan, tinggi badan sama tanda vital ya Ibu. Iya, Ini Ibu. benar sama adik Via kan? Iya, Pia pakai V. Oh iya. Benar-benar. Oke, ada Via. Izin buat cek tekanan darah dulu sama tata vitamin. Dipencet tangannya. Enggak. Nah, kasih lurusin dulu ya, Cuma Dek. dipinjam doang tangannya Ya, sebentar. bentar ya. Enggak, ntar dipotong tangannya.
Enggak penting. Enggak, ini cuma diperiksa dikit ya. Harus izin buat cek pernapasannya dulu ya. Iya, silakan. Oke, napasnya yang normal aja ya. Nah, sekarang mau cek nadinya dulu. Tangannya ada. Isi tangan. Oke, tadi namanya siapa ya, Ibu? Via pakai V. Oh, Via pakai V. Via. Oke. Jadi tadi udah diukur tekanan darahnya, pernapasan sama nadinya. Oke, sekarang kita ukur tinggi badan sama berat badan dulu ya. Ayo, Oh, bandel banget, maaf ya. ini ada aktif Ibu, nggak apa-apa. Keaktifan ini mah. Oke, jadi Ibu sebentar saya mau bacakan dulu buat pengukurannya ya. Jadi tekanan darahnya itu 90/60 dengan nadi 112 kali per menit. Ini terkesan tidak normal ya Ibu. Tuh kan, kamu. Nah, terus buat nafasnya ada 21 dengan berat badannya 15 kilo, terus tingginya 109. Normal semua itu, Bu. Nah, ini sebenarnya normal semua ya Ibu, cuman buat untuk nadi sama nafasnya itu sebenarnya kurang normal, lebih melewati sedikit dari batas normal. Jadi kalau untuk nadi itu, nadinya si Ade kan 112 nih. Nah, untuk normalnya sebenarnya 60 sampai 100 kali aja Ibu. Tapi nggak apa-apa. Udah, ini Ibu catatan pemeriksaannya, tolong dibawa ke meja sebelah ya Ibu. Di meja kerja itu ada petugas singkat. Oke. Sebelah ya yang Ya, cowok itu ya? Iya benar. Terima kasih. Nurse. Selamat pagi Bu. Pagi, Mas. Tadi anaknya sudah dicek Ibu di meja Udah. sebelah. Udah nih. Baik Bu, saya boleh lihat buku KIA-nya dan catatan dari pensiunnya. Ya, balik nih. Oke, terima kasih Bu. Bentar ya Bu. Jangan lewat. Iya. Jangan dimainin via Allah Akbar ini. Enggak ada. Itu kan dulu. Baik Bu, dari catatan meja sebelumnya, nadi via sedikit meningkat ya Bu dari nadi normal. Iya. Nadinya 112 kali per menit. Dan juga tekanan nafasnya sedikit meningkat ya Bu. Untuk tinggi badannya alhamdulillah normal, tapi untuk berat badannya menurun ya Bu dari bulan lalu. Tuh, turun tuh. Jangan sembarangan terus nih Mas, soalnya. Kamu Diet. Dilihat dari grafik AMS-nya, sepertinya sedang ada masalah kondisi pada via. Jadi untuk keluhannya bisa disampaikan nanti di meja 4 dan meja 5 ya Bu. Nanti di sana ada petugas yang bersedia untuk melayani Bu. Meja 4 sebelah mana nih Mas? Di sana Bu, Sini? iya Bu. Oh, oke. Apakah betul dengan Ibu Anggi dan juga Devia? Iya betul. Kak. Oke, boleh saya lihat dulu Bu kayaknya? Boleh, silakan. Sama ini catatannya. Oh, ini catatan dari meja sebelumnya ya Bu ya? Oke, saya lihat dulu ya. Coba catatannya. Berani nggak? Oke. Dilihat dari data yang sudah dicek sebelumnya, ternyata berat badannya Devia ini menurun ya. Kira-kira kalau boleh tahu Devia ini apa keluhannya? Kok bisa sampai menurun gitu BB-nya ya? Ngomong sana. Kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan kepada ibumu ini? Yang dirasa apa deh? Nggak apa-apa, sampaikan aja. sakit hati kemarin mulu Ibu. Sakit hati. Sakit hati Sakit hati, yang benar. Yang lainnya ada lagi nggak? Perut. Sakit perutnya. Kenapa tuh? Kok bisa sakit perut? Kira-kira kenapa? Apa salahmu? Kok bisa? Jajannya sembarangan Kak. Hmm. Udah dibilangin jangan jajan terus. Ya kalau jajannya roti, susu mah nggak apa-apa ya Kak. Ini jajannya bakso, cireng tuh. Apalagi pangsit cili oil. Udah kecil-kecil ngerti-ngertian itu. Jajanan kayak gitu. Enak tapi lah tuh perutmu tuh. Sakit kan? Jadi sering ke WC terus ya? Bolak-balik aja dari tadi pagi tuh. Iya. Pantesan ya. Tadi juga di sebelumnya ternyata nadi sama pernapasannya di luar batas normal ya Devia ini gitu. Mungkin dikarenakan Devia ini sedang dehidrasi ringan ya. Karena kan BAD-nya terus menerus, terus kayak bolak-balik terus gitu ya. Nah, menurut saya sarankan Devia ini untuk minum air putih terus biar cairan di tubuhnya itu nggak kurang, atau juga bisa pakai minum cairan oralit gitu. Ada ya Bu ya di buku saya ini. Susu coklat jangan dulu ya, air putih aja dulu nih. Di sini ada caranya ya Bu ya. Oh, iya, Bikin tuh. cairan oralit gampang
gampang banget, simple banget, bisa dibikin di rumah atau bisa beli di apotek nanti juga. Oh iya, ada di buku ya Bu ya? Saya nggak lihat lagi selama ini. Iya, juga untuk kedepannya nanti jajannya Devia lebih diawasi lagi ya Bu ya, lebih Iya. diperhatikan lagi. Aduh, Mel, sebenarnya anaknya ngumpet-ngumpet kadang gitu. Ngumpet-ngumpet, pokoknya lebih diawasi lagi aja ya Devia jajannya. Dan juga untuk diare ini kemungkinan penyebabnya karena Devia ini mungkin sering lupa cuci tangan kali ya Dea. Betul. Iya, jadi lebih sering diingatkan ya Bu Anggi anaknya untuk cuci tangan sebelum makan atau bisa pakai hand sanitizer yang ada di sini ya. Boleh banget kalau misalnya susah cuci tangan bisa praktisnya pakai hand sanitizer aja. Karena kan Laptop juga percuma kamu ya kalau misalnya dikasih tahu ngeyel katanya enggak kok nggak apa-apa sehat harus dipaksa sih emang Bu ya. Biar kumannya tuh gak masuk ke perut ya, biar jadinya nggak diare dan nggak sakit perut ya. dengerin tuh kata kakaknya tuh. Oke, next nih ntar saya awasin deh dia jajannya deh. Iya betul, harus diawasin sih emang Bu kalau anak umur segini. Ntar saya ikutin setiap perjalanan. Oke. Udah yuk kita next ke sebelah yuk, terakhir tuh. Makasih ya. Dadah, Makasih Bu dadah. Devia. Dadah. Pagi Bu Anggi dengan Devia ini ya. Iya, Devia pakai P. Kayak pakai P, bukan P. Iya. Karena tadi sudah ada pengecekan dari meja 1 hingga meja 4 dan sudah diedukasi terkait dengan penyakit yang dirasakan oleh Devia ya Bu. Udah. Jadi nanti kalau diterapkan ya Bu, jangan tolong diterapkan yang sudah diedukasi tadi. Iya. Insya Allah nanti saya terangkan di rumah. Ya, cepat sembuh gitu Bu. Nah Ibu, karena lagi bulan Agustus Ibu lagi ada pemberian vitamin A. Nanti tolong dikonsumsi ya Bu, konsumsinya itu 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan diarenya Viani disertai muntah hebat, jangan dikonsumsi dulu Bu. Oh, baik. Nah untuk paralita itu Ibu bisa beli di apotek terdekat. Ini untuk vitamin A-nya ya Bu, jangan lupa diminum. Oke, terima Kali kasih. sehari. Iya. Ya, makan yang benar. Tuh. Ya. Dengerin tuh apa kata dokter. Ini yang malam-malam mulu. Kan susah banget ngilangin, saya pusing. Terima kasih ya. Udah boleh pulang kan ya? Boleh. Kita pulang yuk. Ya. Udah. Oke, karena tadi kita sudah melaksanakan posyandu dari meja 1 hingga meja 5 terakhir itu ada 2 kasus nih. Yang pertama ini kasus Laila dengan kasus kurang gizi, kurang makan. Terus yang kedua ini ada Devia dengan diare. Mungkin kita bisa bicarakan atau diskusikan untuk selanjutnya itu kayak gimana ya. Saya izin ya semua. Jadi pada anak pertama, grafik KMS-nya menunjukkan bahwa berat badannya tidak naik dari bulan lalu dan juga tidak sesuai dengan anak-anak seusia dia. Oke, jadi kondisi ini tuh mengarah pada masalah gizi sehingga diperlukan adanya pemantauan pertumbuhan lebih intensif lagi ke depannya. Saya sarankan pemberian PMT yaitu pemberi makan tambahan dan evaluasi terkait berat badan yang akan datang di bulan berikutnya. Selanjutnya itu pemberian vitamin A ini akan terus diadakan tiap waktunya yang sudah ditentukan. Oke, saya juga akan menambahkan sedikit edukasi terkait pola makan, pembatasan screen time anak tersebut, serta pentingnya aktivitas fisik untuk anak tersebut. Oke, selanjutnya mungkin akan dilakukan monitoring pemantauan lanjutan untuk memantau perkembangan pola makan si anak. Lalu saat itu juga jika tidak ada perbaikan bisa dirujuk ke layanan gizi. Oke, bagus, tadi kita sudah membahas kasus yang pertama yaitu kasus kurang gizi dan selanjutnya kita akan membahas kasus kedua yaitu kasus Devia dengan diare. Mungkin ada yang ingin menyampaikan diskusi pertama? Oke, baik, jadi dari tanda-tanda vital dan juga riwayat keluhan, kemungkinan si anak ini menunjukkan bahwa dia mengalami diare dengan dehidrasi ringan. Untuk yang lainnya masih cukup baik. Baik, saya izin ya semua. Jadi untuk Devia, sesuai hasil pencatatan di meja 3, nadinya tercatat 112 kali per menit dan juga frekuensi nafasnya meningkat dari normalnya dan juga berat badannya menurun ya dari bulan lalu. Oke, saya akan menyiapkan edukasi tentang pencegahan diare, pentingnya kebersihan diri, cuci tangan, serta pemberian cairan oral di rumah ya.
Dan mungkin nanti akan diadakan monitoring lanjutan dengan kunjungan ke rumah baik Dek Via maupun Dek Naila untuk memantau perkembangan lanjutannya ya. Saya setuju penata laksanaan masih bisa dilakukan di Posyandu karena saat ini bulan Agustus vitamin A tetap dapat diberikan selama tidak ada muntah hebat. Karena kita sudah selesai membahas dua kasus yang tadi, mari kita sudahi diskusi kali ini. Terima kasih kepada Kader, Frankes, dan Nars. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kepada